Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Jember. Nah, pada hari ini tanggal 13 Juli 2024 saya akan menuju ke Surabaya Gubeng menggunakan kereta api Logawa. Nah, kereta api, sekedar informasi aja, kereta api Logawa ini merupakan kereta dengan dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas bisnis. Tapi kelas bisnisnya di belakang. Dan sebentar lagi kereta api Logawa akan diberangkatkan itu jam 6.15. Masih ya kurang lebih 15-20 menitan lagi lah. Oke, langsung aja kita masuk ke tempat duduk saya, ada di ekonomi 2. Oh iya, mumpung masih di luar, kita coba review dulu ya. Ini kode sarananya. Ini menggunakan K3 00614 yang artinya tuh K3 kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak alias harus ditarik lokomotif. 06 itu berarti kereta atau rangkaian ini itu dibuat pada tahun 2006. Lalu 14 merupakan nomor absen, yang artinya itu kereta ini itu kereta nomor 14 yang ada di tahun 2006. PWT merupakan Dipo Naungan alias kereta ini tuh berada di Dipo Naungannya Purwokerto. MD ini mulai dinasnya pada tanggal 31 Desember 2006. Dan yang unik nih di kereta ekonominya Logawa ini, nih tuh trademarknya F teman-teman. Eksekutifnya apa ya, Ranggajati kalau nggak salah. Eksekutif Ranggajati aja lo kemarin, tapi ini ekonomi F. Jadi ekonominya yang ini itu bisa digeber sampai 120 km per jam. Nah, tapi sayangnya ekonomi 3 ini tadi saya lihat trademarknya E, dan ekonomi 1 itu tadi trademarknya D. Jadi kereta ini maksimal tuh bisa dipacu sampai 90 km per jam, mengikuti trademark yang paling rendah. Sebelum berangkat seperti biasa, mari kita review toiletnya. Ini toiletnya bagus teman-teman. Logawa ini toiletnya bagus-bagus semua. Terus ini ada wastafel. Terus klosetnya ini pakai kloset duduk. Ini nggak tahu dua sisi toilet pakai kloset duduk apa cuma salah satu. Terus ini ada flushnya, tisu toilet. Terus ini pengering tangan. Terus sabun. Ini juga ada kaca, ventilator, dan ini jendela. Nah, ini jendelanya bisa dibuka. Kayaknya dari depan sana sampai ke ekonomi 3 tuh saya lihat jendelanya bisa dibuka semua teman-teman. Dan yang spesial di toilet kereta api Logawa ini adalah toiletnya sudah dirombak sedemikian rupa menjadi seperti ini. Jadi ini udah dikasih wallpaper dan udah dikasih lampu ginian, jadi lebih bagus. Terus ini dirombak oleh Balai Yasa Manggarai. Dan ini suasana pagi hari di Jember sangat syahdu ya. Ini mataharinya nih baru terbit. Dan itu juga ada background dari Gunung Argopuro, salah satu gunung yang paling panjang ya dari Jember tuh, dari di Jawa Timur tuh paling panjang Argopuro. Dia itu mulai Jember membentang sampai ke Probolinggo. Kalau nggak salah puncaknya ada di Probolinggo, kalau nggak salah ya. Dan sekedar informasi aja, bentar saya turun dulu. Sekedar informasi aja, kereta api Logawa ini bisa jadi kereta dengan pilihan terbaik untuk menuju ke Yogyakarta dari Jember. Kenapa? Karena jamnya ini enak banget teman-teman. Berangkatnya gak begitu pagi, masih jam 6:15 berangkat dari Jember. Dan sampai Jogjanya itu jam 4 sore, jadi belum terlalu sore. Nah, buat kalian yang mungkin mau trip tektok di Jogja alias datang besoknya pulang atau cuma nginep semalam, kereta api Logawa ini ya masih oke lah. Jam 4 sampai sana, check-in hotel masih bisa ke Malioboro, Tugu Jogja, lalu ke mungkin ya kota wisata sekitaran kota-kota aja lah. Nah, tapi kalau kalian pulang dari Jogja ke Jember, jamnya Logawa ini kurang enak teman-teman, karena dia di Jogjanya kalau nggak salah itu masih agak pagi. Kan check out hotel jam 12, jadi agak kurang cocok. Tapi kalau mau yang PP cocok itu yang paling enak menurut saya itu kereta api Ranggajati. Ranggajati ini yang berangkatnya selisih 1 jam lebih maju di belakangnya ini, yaitu jam 5.15 dari Jember. Tapi sampai Jogja itu pas, bener-bener pas jam 2, pas sama check-in hotel. Nah, begitu pula Ranggajati yang menuju Jember, dia itu sampai Yogyakarta jam setengah 12, pas sama jam check-out hotel. Jadi kalau Ranggajati itu check-in sama check-out jamnya pas banget teman-teman.
Tapi kalau dari Jember mungkin Ranggajati masih agak kebagian ya. Jadi kalau berangkatnya mungkin bisa pakai Logawa ini, pulangnya bisa pakai Ranggajati. Nah, tapi buat kalian yang mau murah, itu bisa pakai kereta api Sri Tanjung. Berangkatnya itu dari Ketapang dia, sampai sini jam 9.20-an, menggunakan kereta kelas ekonomi yang harganya tuh cuma 94.000 full trip dari Ketapang ke Jogja maupun dari Jember ke Jogja tuh cuma 94.000. Nah, tapi kalau Logawa ini kayaknya ekonomi sampai Jogja itu 200-an deh. Soalnya ini sampai Surabaya Gubeng 140-an. Nah, selain karena jam keberangkatan dan kedatangannya kereta api Logawa ini cukup enak untuk ke Jogja, kereta ini tuh tarifnya juga ya hitungannya murah lah daripada kereta api Ranggajati atau kereta api Wijaya Kusuma. Dan kalau Sri Tanjung kan murah, tapi dia tuh susah banget, tiketnya tuh gampang banget habis. Dan kalau Logawa habis, opsi keduanya tuh saya saranin naik Logawa ini aja, karena tarifnya ya gak begitu jauh lah, selisih 50.000 sama Sri Tanjung, dan juga ada kelas bisnisnya. Jadi buat kalian yang mungkin naik Ranggajati terlalu mahal, tapi naik Sri Tanjung itu capek karena tegak terus ya. Jadi saran saya naiknya Logawanya bisnis, atau di Ranggajati juga ada Logawa, ada bisnis ya sih sebenarnya. Ini dia kelas bisnisnya teman-teman. Kelas bisnisnya kereta api Logawa nih kalau dari Jember, dia tuh letaknya di belakangnya kereta makan. Jadi golongannya rangkaian paling belakang. Dan kelas bisnis ini merupakan kelas yang paling langka di Indonesia. Kenapa? Karena di kelas bisnis ini cuma ada di beberapa kereta aja. Kayaknya 6 atau enggak 7 deh di Pulau Jawa yang masih melayani kereta kelas bisnis. Salah satunya yaitu kereta Logawa ini. Selain kereta Logawa yang saya tahu juga ada kereta api Ranggajati dari Jember sini menuju ke mana? Cirebon. Terus juga ada kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi. Sisanya saya kurang tahu. Dan rencananya sebentar lagi kereta api Logawa ini akan diganti menggunakan ekonomi New Generation Stainless Steel seperti kereta api Majapahit. Nah, kalau udah ganti, kereta api bisnisnya ini hilang teman-teman, nggak tahu dikemanain. Sayang banget ya, padahal kereta bisnis tuh nyaman banget tuh. Kursinya nyender, nggak kayak ekonomi, tapi tarifnya juga ya nggak begitu mahal. Jadi ya agak disayangkan ya, bisnisnya ini sebentar lagi hilang. Kayaknya sih Agustus kereta Logawa nih dapat ekonomi New Generation. Nah, ini dia ujung rangkaian dari kereta api Logawa, yaitu kereta bisnis 3. Jadi dalam satu rangkaian ini kereta api Logawa tuh membawa 5 kereta ekonomi, 1 kereta makan membangkit, dan 3 kereta bisnis. Di belakang ini ngelos teman-teman. Jadi ini bisa dibuat back ride tuh di situ. Ya kita coba lah ya bentar lagi ya waktu berangkat dari Jember, karena ini mataharinya bagus banget itu pas lagi cerah-cerahnya. Dan ternyata ini unik teman-teman kelas bisnisnya. Tuh, bagasinya ini pakai bagasinya kelas eksekutif yang dulu. Jadi bukan pakai bagasi yang ring besi itu, yang kayak ekonomi pada umumnya. Tapi ini udah dimodifikasi pakai bagasinya eksekutif yang dulu. Wah, unik ya. Jadi nyesel tadi nggak pesen di bisnis kalau gini. Dan ini bisa kita lihat kursinya dia itu lebih nyender dan searah semua ke depan kereta. Kalau ekonomi dia itu tegak berhadapan. Jadi ini tuh kelas yang nyaman, justru ini lebih nyaman daripada ekonomi premium. Karena kita coba duduk bentar ya. Bentar, numpang bentar ya mas, yang punya nggak tahu siapa. Nah nih, jarak antar seatnya longgar banget. Dan ini tuh nyender teman-teman. Tuh, ini juga ada armrest. Terus ini juga bisa arahnya tuh diputer. Jadi ini tinggal ditarik, nanti muter gitu. Jadi buat kalian yang mungkin bepergian, itu bareng temen atau bareng keluarga, misal duduknya di 1A, 1B, 2A, 2B. Jadi yang 2A, 2B ini bisa diputer. Jadi hadap-hadapan gitu. Dan untuk toiletnya nih ternyata yang bisnis biasa aja teman-teman, nggak dimodifikasi kayak ekonomi yang di depan tadi. Tapi kalau fasilitas sama sih, ada kloset, wastafel. Ini wastafelnya kecil, malah lebih bagus yang ekonomi tadi. Terus ini juga ada untuk flash, terus ada tisu, sabun, terus ini ada semprotan, dan di sini ada kaca.
Ini juga ada ventilasi berbentuk kaca dan ini transparan. Agak aneh ya, toilet tapi ininya transparan. Dan ini bisa dibuka juga kayak ekonomi. Tapi ini toiletnya yang orisinil, bukan yang modifan kayak ekonomi di depan tadi. Yang kami hormati, selamat datang di kereta api Logawa yang mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perkenalkan saya sekarang sebagai direktur yang bertugas pada perjalanan Wonokromo, Surabaya, Gubeng, Mojokerto, Jombang. Dan seperti inilah interior dari kereta api ekonomi dari kereta Logawa. Ini penumpangnya masih sepi ya, karena ini masih belum pemberhentian pertama yaitu stasiun Rambibuji. Dan seperti biasa fasilitasnya sih biasa aja. Ini ada stop kontak, terus gantungan, kresek sampah, lalu selambu atau tirai, rak bagasi di atas. Dan ini kursinya pasti tegak 90 derajat, walaupun Logawa ini bukan kereta PSO ya, udah bukan subsidi, tapi kursinya masih tegak 90 derajat. Ya kita nantikan, katanya sebentar lagi kereta api Logawa akan diganti ke ekonomi new generation seperti Majapahit dan Lodaya. Jam 6.48 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Tanggul. Anda, sesaat lagi Ramadan Prate kami akan berkeliling kampung untuk dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna. Kementerian Manajemen PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun. Jam 7.22 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Klakah, stasiun satu-satunya yang ada di Kabupaten Lumajang. Jam 7.25 kereta api Logawa kembali diberangkatkan dari stasiun Klakah. Kereta taruh waktu tunggu di stasiun Probolinggo kurang lebih 5 menit. Jam 7.59 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Probolinggo, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Probowangi.
dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Ketapang. Kereta termurah di rute Ketapang ke Surabaya yang full tripnya itu cuma Rp56.000. Dan kalau dari Jember, Probowangi ini harganya ke Surabaya itu cuma Rp29.000. Bayangin, Jember Surabaya Gubeng harganya di bawah 30.000. Tapi ya gitu dah. Probowangi ini pasti gampang banget habisnya. Dan ini kereta api Probowangi akan diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Probolinggo. Di sini kereta api Logawa berhenti kurang lebih 5 menit. Dan di stasiun Probolinggo ini selain untuk berpapasan dengan kereta api Probowangi, kereta api Logawa juga isi air toilet atau air rangkaian. Jadi tadi isi terakhir tuh di Jember, terus di Probolinggo, mungkin selanjutnya nanti di Surabaya Gubeng. Isi air rangkaian ini biasanya di stasiun-stasiun besar. Jam 8:02 kereta api Probowangi kembali diberangkatkan dari stasiun Probolinggo dengan tujuan akhir ke stasiun Ketapang. Jam 8:30 kereta api Logawa berhenti di stasiun Rejoso. Ini nunggu kereta apa ya? Oh, nunggu Pandalungan. Jadi kita di Rejoso ini menunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Jember. Dan itu dia kereta api Pandalungan menggunakan lokomotif WNB atau White and Blue 2 garis biru teman-teman. Wah mantap ini, dapat momen ini. Kereta api Pandalungan sudah melintas langsung stasiun Rejoso. Wah asli gak nyangka kalau dapat WNB. Oke, sebentar lagi kereta api Logawa akan kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Surabaya Gubeng dan Purwokerto. Jam 8:38 kereta api Logawa kembali diberangkatkan dari stasiun Rejoso setelah bersilang dengan kereta api Pandalungan. Jam 8:47 kereta api Logawa tiba di stasiun Pasuruan. Di sini kita berhenti normal, nggak ada persilangan. Jam 8:51 kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Dan ternyata yang naik itu ramenya dari Pasuruan sama Probolinggo. Tadi kan dari Jember ke Probolinggo itu masih agak sepi ya. Tapi begitu di sini udah lepas Pasuruan, ini udah lumayan full walaupun masih ada yang kosong ya. Kayak sebelah depan saya sama sebelah saya ini kosong. Jam 9:07 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Bangil. Dan di sini kita bertemu dengan komuter lain Supas dari stasiun Surabaya tujuan akhir ke stasiun Pasuruan. Dan stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan dari arah Blitar Malang Kertosono dan dari arah Jember Banyuwangi. Jam 9:12 kereta api komuter lain Supas tujuan akhir stasiun Pasuruan diberangkatkan terlebih dahulu dari kereta api Logawa. Ini komuter lain terelit ini. Rangkaiannya pakai ekonomi Kemenhub, loko dinasnya pakai CC 206.
Ini kereta api Logawa sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil dan sekarang kita sudah resmi memasuki daerah operasi 8 Surabaya atau Daob 8 Surabaya. Jadi di stasiun Bangil itu tadi, selain menjadi tempat percabangan rel antara Malang Kertosono dan Jember Banyuwangi, stasiun Bangil ini juga merupakan stasiun perbatasan antara Daob 9 Jember dan daerah operasi 8 Surabaya. Dan informasi aja buat teman-teman, stasiun Bangil ini masih masuk di Kabupaten Pasuruan. Jadi sama-sama satu kabupaten dengan stasiun Pasuruan, tapi udah beda pengelola. Maksudnya beda pengelola apa? Udah beda daerah operasi. Kalau Pasuruan itu masih ikut daerah operasi 9 Jember, tapi kalau Bangil itu udah ikut daerah operasi 8 Surabaya. Dan untuk legroomnya sendiri ini nih cukup lega ya, masih ada sejengkal. Dan karena kereta Logawa ini merupakan kereta non PSO atau kereta komersil, kereta reguler, jadi masih ada kemungkinan depan kalian atau samping kalian tuh kosong karena kereta ini non PSO, jadi harganya lumayan mahal. Kereta api Logawa tertahan sinyal masuk stasiun Porong. Kayaknya nunggu kereta komuter lain penataran Doho masuk Porong dulu. Soalnya saya lihat di jadwal Logawa sama penataran Doho ketemu di stasiun Porong. Dan ini kita melewati jembatan Sungai Brantas. Jam 9.35 kereta api Logawa tiba di stasiun Sidoarjo. Stasiun Sidoarjo ini juga stasiun percabangan, yaitu yang percabangan dari arah Bangil tadi sama yang dari stasiun Tulangan. Jam 9.45 kereta api Logawa melanjutkan perjalanannya dari stasiun Sidoarjo. Jam 10 tepat kereta api Logawa tiba dan berhenti di stasiun Wonokromo. Stasiun Wonokromo ini stasiun yang dikhususkan untuk kereta kelas ekonomi atau kereta kelas rendah lah. Kalau kereta eksekutif gitu biasanya lintas langsung. Jam 10:06 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Wonokromo. Dan karena kurang lebih 10-15 menit lagi saya tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Seperti biasa saya akan ulas rangkaian ini. Untuk kereta ekonomi K3 00614, kereta kelas ekonomi tahun 2006, ini asli senyap banget. Agak senyap banget sih, maksudnya dibanding Tawang Alun yang kemarin tuh lebih senyap ini. Karena kereta ini tuh boginya atau rodanya itu pakai jenis K8, jenis yang sama dengan kereta api kelas eksekutif. Jadi kesannya ini lebih anteng gitu daripada yang pakai bogi K5. Normalnya ekonomi itu biasanya pakai bogi K5 bukan K8. Tapi berhubung ini tadi trademarknya F, bisa dipacu sampai 120 km per jam. Jadi ini boginya pakai tipe K8, tipe yang sama kayak kelas eksekutif. Terus untuk AC-nya ini ya standar lah, gak begitu dingin tapi juga gak begitu panas. Terus semua fasilitas kayak stop kontak, tirai, terus bagasi dan fasilitas-fasilitas di toilet semuanya berjalan dengan normal, berfungsi dengan normal. Dan ya itu aja lah. Sebentar lagi saya akan tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Berada di sebelah kanan dan kiri dari arah datangnya kereta.
Pintu keluar sebelah kanan yaitu untuk pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng Baru, dan pintu keluar sebelah kiri yaitu untuk pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng Lama. Alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.